Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan dengan saya Trimardiono. Sedikit cerita, sekarang saya sedang di Jakarta ya, dari Kalimantan ke Jakarta eh, dalam penugasan yakni melakukan verifikasi dokumen administrasi bagi pelamar ASN P3K ya, P3K tahun 2023. Nah, selama 2 hari ini, selama 2 hari kita melakukan verifikasi itu menemukan beberapa kasus ya yang menyebabkan peserta ini TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, apa aja yang menyebabkan TMS itu banyak hal ya. Kita akan bahas yang pertama yakni dari surat lamaran. Nah, dari yang telah kita verifikasi surat lamaran itu ada yang tidak sesuai dengan format. Padahal di instansinya kan itu sudah disediakan kan ya, sudah disediakan di website, tinggal download, tinggal edit, kemudian dibubuhkan materai, kemudian diupload kembali. Nah, tapi ada nih yang melamar menggunakan format lain, itu entah dari mana nemunya, itu dia menggunakan format lain yang tidak ditentukan oleh instansi. Nah, itu otomatis TMS ya, karena tidak memenuhi persyaratan begitu. Itu pertama dari surat lamaran. Kemudian dari ijazah, ada juga nih ijazah. Kalau di persyaratan kan harus ijazah asli ya, ijazah asli yang di-scan. Nah, itu ada juga yang menggunakan ijazah fotokopi. Sudah fotokopi hitam putih kemudian di-scan dan di-upload. Nah, itu otomatis tidak memenuhi syarat ya, TMS, karena di persyaratan sudah jelas di situ ijazah harus asli begitu. Kemudian ada juga transkrip. Nah, transkrip ini sama kasusnya dengan ijazah, biasanya satu paket. Kalau ijazahnya fotokopian, biasanya transkripnya juga fotokopian. Nah, itu otomatis yang menyebabkan pendaftar ini TMS begitu. Nah, ini kemungkinan karena kurang jelinya pendaftar mungkin. Padahal di situ kan sudah dijelaskan wajib ya, wajib ijazah asli begitu. Ijazah dan transkrip asli. Kemudian nah, ini yang paling banyak menyebabkan TMS itu yakni surat di bagian surat keterangan pengalaman bekerja. Nah, ini rata-rata yang menyebabkan TMS itu tidak relevan ya, tidak relevan antara pekerjaan dia saat ini dengan formasi jabatan yang dilamar. Misalkan dia selama ini bekerja di bagian hukum ya, misalkan selama ini bekerja di bagian hukum, kemudian yang bersangkutan mendaftar di keuangan ya, tentu saja ini langsung TMS gitu. Banyak juga misalkan dari swasta ya, dari swasta bekerja di bank kemudian mendaftar di analis hukum. Nah, ini juga menyebabkan TMS. Banyak kasusnya, pokoknya dari pekerjaan dia A, dia daftarnya di formasi Z. Itu pekerjaan dia Z, daftarnya di formasi A. Ini kan jauh berbeda. Sedangkan di P3K ini kan yang dibutuhkan adalah memiliki pengalaman kerja akumulasi 2 tahun bagi yang formasi umum, akumulasi 2 tahun dan relevan antara pekerjaan dia yang lama dengan formasi yang akan dilamar. Nah, itu kuncinya di relevan atau sesuai ya, antara pengalaman kerja dengan pekerjaan yang akan dilamar begitu. Kemudian selain tidak relevan tadi, pengalaman kerja yang tidak relevan, itu ada juga mereka ini TMS-nya di pengalaman kerjanya itu tidak sesuai dengan persyaratan atau format yang telah ditentukan. Nah, misalkan di instansi itu kan sudah disediakan nih, di masing-masing instansi sudah disediakan, diunggah format untuk surat
pernyataan. Nah itu kan teman-teman kan aslinya langsung ya bisa download gitu. Tapi kebanyakan mereka entah dapat dari mana juga membuat pernyataan sendiri. Mungkin saking kreatifnya ngide buat pernyataan sendiri. Ada juga di situ kan diterangkan surat keterangan pengalaman bekerja. Nah di situ yang diupload malah SK atau surat tugas gitu. Nah ini kan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Mungkin pikirnya SK inilah ya bukti dari pengalaman dia bekerja. Betul juga sih, cuman yang dimintakan bukan itu. Ya, yang diminta ya ini surat pernyataan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit instansi begitu. Dan formatnya pun sudah ditentukan. Setiap instansi pun berbeda-beda formatnya. Begitu. Nah, ini pernyataan surat keterangan pengalaman kerja yang paling banyak menggugurkan atau TMS dari para pendaftar ini. Kemudian ada juga yang masa kerjanya belum memenuhi 2 tahun ya. Kalau dihitung secara akumulasi belum sampai 2 tahun, ada yang 1 tahun 6 bulan itu pokoknya belum 2 tahun. Nah ini juga TMS karena kan di persyaratan wajib ya, wajib 2 tahun minimal akumulasi bagi yang formasi umum, kemudian 2 tahun secara terus menerus dan masih aktif bekerja untuk formasi yang khusus. Kemudian ada juga yang pelamar umum tapi dia mendaftar di formasi khusus. Entah ini karena tidak paham membedakan formasi umum dan khusus atau dia salah klik. Yang jelas ini menyebabkan TMS. Kemudian ada juga di surat keterangan pengalaman kerja ini tidak ditandatangani oleh pejabat yang telah ditentukan. Kalau yang ditentukan itu kan pimpinan unit kerja. Nah ini ada yang ditandatangani oleh selain itu. Ya misalkan atas nama gitu. Kemudian itu sih rata-rata yang menyebabkan TMS ya. Yang pertama tadi surat lamaran itu mereka tidak sesuai format yang telah ditentukan. Kemudian terkait ijazah dan transkrip ini mereka tidak mengunggah ijazah dan transkrip aslinya ya. Kemudian surat pernyataan ini, oh ya lupa, ada surat pernyataan mereka ini membuat formatnya sendiri dan ada poin-poin yang dihilangkan, padahal surat pernyataan itu kan sifatnya baku begitu. Dari misalkan ada 10 poin yang wajib nih tidak boleh dihilangkan, tapi mereka ada yang dihilangkan ya. Ada dihilangkan 1 atau 2 poin, itu otomatis menyebabkan TMS begitu. Kemudian tadi surat keterangan pengalaman kerja yang paling banyak membuat TMS nomor 1 itu riwayat pengalaman kerja tidak relevan. Kemudian formatnya yang diunggah itu tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kemudian ada juga yang tidak ditandatangani oleh pejabat yang telah ditentukan gitu. Kemudian ada juga yang tidak memenuhi atau belum bekerja selama 2 tahun tetapi tetap mendaftar. Nah itu otomatis TMS begitu. Untuk lainnya, untuk foto itu rata-rata jelas lah, ini kan latar belakang merah, lolos semua. Kemudian yang lain aman sih. Itu aja tadi yang menyebabkan banyak rekan-rekan TMS. Mungkin karena kurang teliti membaca atau kurang memahami dari persyaratan yang telah ditentukan oleh instansi tersebut. Bagi yang lolos, teman-teman yang lolos, mudah-mudahan lolos semua ya, segera diangkat jadi ASN, bergabung menjadi ASN, tetap semangat belajar, tetap berdoa, minta doa restu keluarga, orang tua, anak dan istri begitu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, mungkin cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.